Politik kadang keras, kadang lembut. Orang tua saya menyampaikan berpolitik secara santun. Tapi pertarungan di Kota Kendari akan sulit kita berbicara santun. Pertarungan ini akan menjadi keras dan sangat dinamis. Apalagi petahana akan segera berakhir di bulan Oktober. Artinya semua merasa punya peluang untuk maju. Oleh karena itu, harapan saya masyarakat Kota Kendari harus pintar-pintar memilih kandidat yang bisa membawa kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, Kota Kendari akan semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sultra TV dan juga followers inilah kendari.com. Kita berjumpa kembali dalam program acara podcast. Inilah Kendari Podcast yang merupakan partner bisnis kami adalah Sultra TV. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan menghadirkan narasumber kita yang tentu saja kita sudah kenal lah ya di Sulawesi Tenggara. Dan beliau ini juga berkiprah di dunia politik. Dan siapakah bintang tamu podcast kita pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak singkatannya AJP ya, Aksan Jaya Putra. Betul. Ya, merupakan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi nanti kita banyak berdiskusi dengan Pak AJP ini terkait dengan tema kita yaitu berpolitik harus berani. Tapi berani tentu saja harus ada risikonya begitu Pak ya. Berani itu harus punya hitung-hitungan. Jangan konyol kan itu. Hitung-hitungannya ini kos politik apa? Semua Pak, diperhitungkan. Oke, nanti kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan tema kita berpolitik harus berani. Tetapi saya ingin menggali dulu lebih dalam sosok atau figur dari AJP ini. Oke, sudah berapa lama Pak terjun ke dunia politik? Saya baru terjun di politik melalui legislatif 2019. Berarti kurang lebih hampir 3 tahun. Masih tergolong mudah dibandingkan dengan senior-senior Pak ya. Iya. Tapi kalau di mana-mana menyebut nama AJP itu masyarakat sangat familiar begitu. Berarti range waktu sosialisasinya itu berapa lama Pak? Jadi waktu Pilcaleg memang saya sejak dimulainya kampanye itu kan di September 2018. Iya. Cuman secara personal saya belum turun ke masyarakat. Jadi memang waktu itu dengan membranding Kota Kendari melalui billboard yang ada. Nanti di Januari baru saya masih melakukan pertemuan dengan pemilih-pemilih masyarakat yang ada. Sehingga kita buat dulu mereka di mindsetnya. Siapa sih ini AJP? Siapa ini AJP kan itu. Setelah itu di mindsetnya sudah ada baru kita turun ke lapangan berinteraksi dengan mereka, mendengar apa yang jadi harapan mereka ketika nantinya saya terpilih menjadi anggota legislatif seperti itu. Tapi apa kemudian yang membuat Pak AJP ini begitu yakin untuk bertarung di dunia politik? Kan pasti sudah ada yang lebih senior begitu Pak ya. Mungkin ada yang sudah lebih dulu jadi anggota DPR begitu. Apa yang membuat Pak AJP begitu yakin bahwa oke, saya menang? Jadi perjalanan hidup kita kan panjang, perjalanan hidup saya panjang. Saya mengenal politik melalui orang tua saya. Jadi setamat saya dari Australia di tahun 2022 saya pulanglah ke Kendari. Selain melanjutkan usaha orang tua, ternyata di 2004 orang tua saya dari pengusaha menjadi politisi. Waktu itu beliau maju sebagai anggota DPR di Kabupaten Konawe Selatan. Di posisi saat itu Partai Golkar mempercayakan beliau sebagai ketua Golkar di sana pasca pemekaran terhadap Kabupaten Konawe. Dengan harapan cita-cita akan menjadi kepala daerah di sana kan waktu itu. Saya terus mendampingi baik dari segala sisi lah. Segala sisi kita bantu terus. Alhamdulillah beliau terpilih 2004 dan posisi ketua DPR waktu itu karena Golkar sebagai pemenang pemilu. Targetnya di Pilkada 2005 waktu itu. Cuman rezeki belum ke bapak saya sehingga beliau tidak terpilih menjadi bupati waktu itu. Ini saya dampingi terus sampai akhirnya di posisi Pilkada 2015 waktu itu bapak saya maju lagi untuk yang ketiga kalinya 2005, 2010 dan 2015. Alhamdulillah di situ terpilih dan sekarang sudah memasuki periode kedua. Jadi berdasarkan pengalaman ini, baik strategi maupun yang lain ini kan kita harus ambil sampel, ambil contoh, ambil hikmahnya ketika posisi kita kalah begini loh, posisi kita menang begini.
Dari dasar itu inilah yang kita menjadikan bahan untuk di politik berikutnya. Waktu itu saya dikasih dua pilihan. Kalau mau masuk zona nyaman, memang harus masuk Dapil Konsel Bombana. Atau mau di daerah pertarungan yang keras ya masuk Dapil Kota Kendari. Akhirnya berembuk keluarga diputuskan saya dilempar masuk Kota Kendari. Gantian ibu saya yang tadinya anggota DPRD kota maju ke provinsi masuk Dapil Konsel Bombana. Jadi kalau bicara zona nyaman ya nyaman sekali karena ada orang tua yang sebagai kepala daerah sehingga untuk mendapatkan menjadi magnet suara lebih mudah kan waktu itu. Akhirnya saya putuskan maju di DPR provinsi Dapil kota. Tapi memang cita-cita saya mau menjadi politisi ketika umur saya 40 tahun. 40 tahun. Ya, jadi ketika saya maju itu posisi di umur 39. 39 tahun. Saya dilantik di umur 40 dan saya sangat yakin bahwa di Kota Kendari bisa saya memenangkan satu kursi. Kenapa? Karena saya kan orang Kendari. Pertemanan saya sejak dari SMP, SMA kan hampir setiap sudut kota lah ini. Saya punya teman-teman. Di samping itu melalui pergerakan-pergerakan yang ada, saya juga ukur menggunakan jasa lembaga survei. Sehingga posisi itu saya sangat meyakini bahwa Golkar bisa mendapatkan kursi. Di posisi survei terakhir 2 minggu sebelum Pilcaleg, saya sudah bisa pastikan saya dapat satu kursi. Cuman waktu itu target kita bagaimana Golkar yang ada di Dapil Kota Kendari bisa mendapatkan 2 kursi. Cuman pada saat hasil terakhir, mungkin teman-teman tidak maksimal bekerja yang satu partai dengan saya sehingga Golkar cuma mendapatkan satu kursi. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat perjuangan Pak Surunudin yang merupakan juga orang tua Pak AJP ini kan sangat luar biasa. Menang, kalah, menang. Ya, ini kemudian ada message tidak yang atau ada pesan tidak dari kalah menang yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga dari seorang AJP. Pasti kan kita lihat metode pertarungan kan ini seiring sejalan pilkada kan berubah terus regulasi. Kita bisa melihat atau mengambil hikmahnya, di sini loh faktor kekalahan kita. Di sini loh faktor kekalahan kita kan itu, sehingga di 2015 kita perbaiki semua sektor lah, sehingga di hasilnya ya memang memenangkan Pak Surunudin waktu itu. Gambaran-gambaran ini kan dengan berapa kali pilkada, saya kira ini menjadi pengalaman berharga yang nantinya saya pribadi bisa membawa ke pertarungan untuk saya sendiri. Jadi memang pertarungan saya ini sudah penuh dengan pengalaman yang pahit dan manis. Artinya dari bagaimana kita mendistribusikan tim hampir di setiap kecamatan maupun desa, apalagi makanya saya bilang Konawe Selatan kan sangat luas sekali. Jadi kalau mobilisasinya itu harus butuh waktu yang banyak. Dengan posisi jumlah penduduk atau jumlah pemilih hampir sama dengan Kota Kendari, tapi Kota Kendari wilayahnya gampang kita jangkau. Jadi tidak seluas dengan Konawe Selatan. Akhirnya ya saya memikirkan distribusi tim-tim waktu Pilcaleg ini kan sudah bisa kita tahu. Baik, artinya ketika AJP memenangkan pertarungan politik sebagai anggota legislator berarti ada tim yang bekerja di dalamnya. Bagaimana membangun supaya tim ini solid? Jadi memang tim ini kita juga harus bisa memilih siapa sih yang bisa bekerja serius, siapa yang tidak kan itu. Memang dinamikanya pasti ada. Ketika misalkan di daerah ini kita tempatkan si A, setelah itu kita evaluasi, ternyata dia tidak bergerak, membantu pergerakan kita, ya kita ganti. Itu biasa itu. Tapi kalau tim-tim yang sudah berjalan terus juga mereka hasilnya memuaskan, kita ukur pakai survei. Jadi kan bisa kita lihat sama kejadian di H-2 minggu survei terakhir saya ada 2 daerah, 2 kecamatan yang posisi saya rendah. Karena ternyata yang saya percayakan tidak bekerja maksimal, saya ganti total. Kita bisa buktikan hasil survei tidak seiring sejalan dengan hasil utamanya. Alhamdulillah di situ saya dapat suara banyak juga. Seperti itu. Berarti lebih kepada strategi politiknya begitu ya. Memang harus begitu karena dengan kita menggunakan jasa survei ini kita akan lebih tahu pemetaannya. Artinya ini survei ini seperti kompas. Kalau misalkan kita ke hutan tidak ada kompas,
kita akan terputar-putar, tersesat, terputar 3 hari, habis biaya, habis waktu, padahal tempatnya dekat. Sama di politik, kalau kita tidak menggunakan jasa survei, pasti yang kita tuju akan memakan waktu dan memakan biaya. Sehingga memang betul-betul kalau mau terjun di politik ya memang kita harus bisa menggunakan jasa survei. Jangan nanggung begitu ya. Ya kalau nanggung ya kan selalu hampir menang kan tidak enak perasaan itu. Oke. Karena harus menang kan itu. Tapi biasa ya kalau kita melihat ini juga kenyataan beberapa pemilihan, entah itu pilkada, pilcaleg dan lain sebagainya. Kita selalu mendengar pendapat masyarakat dan ini real nyata di lapangan. Biasanya masyarakat berpendapat, oh iya, mereka kan turun ke lapangan karena ada maunya. Atau sekedar pencitraan supaya dipilih. Nah, bagaimana kemudian Pak AJP meyakinkan, oh, saya tidak seperti itu. Saya betul-betul berbakti untuk rakyat dan untuk masyarakat. Jadi kalau bicara pengabdian, kalau di politik kan bukan tempat cari uang, dari pengabdian. Kalau mau cari uang lebih jadi pengusaha. Saya pengusaha. Ketika saya bersosialisasi dengan masyarakat, saya menyampaikan, saya mendengar keluh kesah mereka. Ketika kita mendengar, apalagi sudah kita sebelum jadi anggota DPR kan kita tampung dulu yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan dana pribadi pasti kita kerjakan. Ketika menjadi anggota DPR kan kita ini mempunyai hak keuangan, namanya dana pokok pikiran atau pokir. Nah, itu yang kita pergunakan. Misalkan di reses tempat sini masyarakat minta ini, kita tampung, kita ajukan kepada dinas terkait. Nah, kalau dinas terkait memang di range-nya itu bisa masuk, ya pasti kita biayai. Alhamdulillah sampai hari ini hampir semua aspirasi masyarakat sudah saya akomodir. Nah, jadi setiap habis reses masuk, kita tampung, kita komunikasikan dengan dinas, kita suruh dinas terkait untuk ngecek lapangan ini masuk tidak. Nah, masuk setelah itu kita biayai melalui dana pokok pikiran. Apa sih sebenarnya goals dari AJP ini? Kan tadi Pak AJP mengatakan kalau mau cari duit bukan di dunia politik, tetapi harus jadi pengusaha. Berarti ada goals yang ingin dicapai ketika terjun ke dunia politik. Kalau soal finansial kan bukan tempatnya. Bagaimana? Jadi memang saya jadikan politik ini tempat pengabdian. Sehebat apapun saya ketika menjadi pengusaha, akan susah saya mensejahterakan masyarakat Kota Kendari. Cuman melalui jalur politik. Dengan menjadi kepala daerah, kewenangan semua di tangan kita. Apa yang tidak bisa? Semua pasti bisa, selama anggaran tersedia. Jadi saya bilang tadi, kita sehebat apapun jadi pengusaha tidak mungkin kita sejahterakan semua masyarakat Kota Kendari, tapi dengan di jalur politik, apalagi menjadi kepala daerah, semua bisa kita lakukan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi sinkronisasi dengan program pusat. Ini kan pintar-pintar kepala daerah. Kalau kepala daerahnya cuman duduk diam tidak melakukan lobby di Jakarta di pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu kan susah. Jadi ke dunia politik ada target untuk menjadi kepala daerah itu pasti. Oh ya pasti. 2024. Iya pasti. Nah, peta kekuatan politik juga pasti sudah diperhitungkan. Pasti ya. Berpolitik tidak hanya kekuatan tim yang solid dan lain sebagainya, tetapi need much money. Jadi di politik memang kos politik besar, apalagi untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu memang harus kita betul-betul efisiensi, biar juga banyak uang belum tentu menang, karena uang bukan penentu di pilkada. Tapi bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Di dalam dunia politik ada 3 hal. Ada 3D. 3D. Bukan diraba, diterawang, dilihat kan? 3D itu dikenal, disuka, dipilih. Sekarang bagaimana mau dipilih, dikenal saja tidak. Nah, sekarang walaupun sudah dikenal, belum tentu dipilih kalau tidak disuka. Nah, itu makanya 3 hal ini memang harus seiring sejalan. Bagaimana kita memperkenalkan diri kepada masyarakat, kita meyakinkan mereka bahwa saya adalah pilihan terbaik. Setelah kita buat suka, ini sudah pasti tidak akan kemana-mana. Jadi kalau ada politisi yang tidak menggunakan ini ya susah, pasti tidak akan terpilih. Karena itu sudah hitung-hitungan rumus baku kan. Sekarang bagaimana caranya mau dikenal? Biar satu lembar gambar tidak ada kan itu. Oleh karena itu
apalagi tren ini sudah semakin maju menjelang pilkada serentak di tahun 2024. Kalau ini tidak dilakukan kandidat susah. Nah, jadi kalau ada kandidat yang jalan dari sekarang ya bagus kan itu. Karena dia sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat. Bahwa saya mau jadi ini, saya mau jadi ini kan seperti Tapi itu. apakah sudah, maksud saya gini, apakah tidak terlalu dini seorang AJP yang masih aktif menjadi seorang legislator kemudian berani untuk mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota? Tidak ada yang salah kan? Saya posisi meyakinkan partai saya, Partai Golkar, bahwa saya adalah salah satu kandidat terbaik. Karena apapun namanya, partai akan melakukan survei terhadap kandidat untuk diusung dalam pilkada. Tahapan proses pasti berjalan, SOP-nya ada. Tapi kalau dari kader partai tidak ada yang tampil, otomatis partai kita akan mendukung calon lain. Kan sayang, kita banyak berbuat buat partai, kontribusi kita besar buat partai. Kok ujuk-ujuk ketika pilkada orang lain yang diusung atau misalkan kandidat dari partai lain, ini kan tidak masuk akal. Sehingga pergerakan saya, coba hampir lihat semua billboard saya itu saya pasang Partai Golkar. Karena saya mau Golkar sebagai pemenang pemilu di Kota Kendari. Kalau Golkar pemenang pemilu, anggaplah minimal dapat 7 kursi misalkan. Yang pertama keuntungan sudah pasti ketua DPR. Kader Golkar sudah ada dalam pemerintahan kan. Begitu datang pejabat wali kota, ya pastilah ada komunikasi politik yang dilakukan daripada anggaran tertahan. Iya, betul. Ini kan proses hak budgeting. Terus kalau misalkan Golkar dapat 7 kursi, keuntungannya kita mengusung tunggal tanpa harus koalisi. Artinya saya bebas ketika saya diusung Partai Golkar, saya bebas memilih siapa wakil saya. Apakah itu dari internal Golkar? Apakah di luar dari itu? Karena kita tanpa harus koalisi. Yang repot kalau misalkan Golkar cuma dapat 3 atau 4, mencukupkan untuk menjadi satu pintu, pasti partai ini dia pasang tawaran wakil. Yang notabene kita tidak ada chemistry. Sehingga dalam perjalanannya kan masih harus menyelaraskan dulu ini. Nah, seperti itu. Oleh karena itu saya hampir di setiap kesempatan meyakinkan pemilih Golkar, teman-teman pengurus Golkar, ayo kita bersatu. Pilkada itu urusan ke-1000. Karena kita harus bicara pemilu dulu. Pengusungan calon kepala daerah menggunakan hasil pemilu 2024, bukan pemilu 2019. Sekarang kalau misalkan Golkar tidak maksimal mendapatkan kursi, ini juga yang susah. Itu yang susah. Karena endingnya kita harus koalisi. Dalam membentuk koalisi ini kan pasti akan banyak deal-dealannya, tawar-menawar. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk melirik siapa 02-nya atau gimana? Kalau untuk saat ini saya melakukan survei sudah 3 kali, semua saya tracking, kita lihat mereka punya elektabilitas, kita lihat popularitasnya. Makanya saya bilang tadi, harus berani, jangan malu-malu kalau mau tampil, mau 02, 01, ya pasang gambar. Sehingga pada saat bukan cuma saya, ketika partainya mereka sendiri melakukan survei kan sudah terukur. Bahwa mereka ada di dalam survei. Yang repot itu sudah ngotot mau maju, dikenal saja tidak, terus disurvei tidak masuk dalam survei, terus maksa partainya harus usung dia, kan ini yang jadi masalah. Berarti dengan kata lain untuk yang mendampingi nanti Pak AJP ini adalah harus memegang prinsip 3D tadi. Iya kan, kalau sudah prinsip 3D ini kan akan tergambar ketika surveyor merilis hasil mereka. Sehingga sampai hari ini banyak yang melakukan komunikasi. Cuman saya bilang saya ini orang yang rasional, kita putuskan setelah survei. Jadi saya sudah 3 kali survei, sudah mulai ada bayangan lah. Yang tadinya gelap-gelap ini kan, sudah mulai ada bayangan. Di sisa nanti kita melihat ketika insya Allah nanti di Februari lagi saya survei, setiap 6 bulan sekarang saya survei untuk kita tahu perkembangan. Karena saya mau ukur juga, saya ini kerja sudah sampai mana. Karena cuma salah satu cara mengukur politik ya melalui lembaga survei. Tidak bisa ada tokoh masyarakat bilang Pak Aksan kuat di sini, ya versinya Pak tokoh masyarakat, tapi masyarakat gimana? Seperti itu, sehingga memang harus melalui lembaga survei. Oke, Pak Aksan, tapi kalau menggunakan lembaga survei, apakah seyakin itu? Jangan sampai juga ada sesuatu dengan lembaga survei. Saya tidak pernah mengintervensi. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Tidak hanya sekedar membuat Pak AJP senang. Tidak. Kita memilih lembaga survei yang kredibel ya. Kredibel. Yang terakhir saya pakai indikator Burhanuddin Muhtadi.
sangat kredibel. Nilainya pun sudah bisa kita lihat, dia membuat simulasi ketika saya pasangan sama si A, si B, si C, saya sudah lihat semua hasilnya. Dia kalau ketika kita mau pilkada cepat mau menang sudah ada orangnya. Cuman kan kita ini harus melihat lagi pergerakan. Namanya politik itu dinamis. Setiap saat bisa berubah. Oleh karenanya ya komunikasi politik masih kita lakukan sambil mempersiapkan juga kesiapan Partai Golkar menghadapi pemilu 2024. Karena saya kan di Golkar, tidak mungkin saya anggota DPR Golkar, saya ketua Bapilu Golkar Provinsi, tiba-tiba tidak diusung Golkar, harus menggunakan partai lain. Nah, itu. Oke. Nah, tadi Pak AJP mengatakan bahwa Pak AJP secara personal harus meyakinkan kepada publik atau kepada masyarakat bahwa saya adalah calon kepala daerah yang berkualitas dan pantas untuk dipilih. Oh iya. Kok sepercaya diri itu, Pak? Kira-kira apa yang maksudnya gini loh, kira-kira apa yang membuat Pak AJP begitu yakin bahwa saya ini adalah memang figur yang pantas untuk dipilih? Iya, saya melihat saya sudah bisa buktikan pertarungan di Kota Kendari ketika Pilcaleg. Masyarakat memilih saya. Alhamdulillah suara saya terbanyak di antara 6 anggota DPR yang ada di DPR Provinsi dan Dapil Kota Kendari. Sehingga ini terus berjalan, masyarakat terus meminta pada saya. Sekarang saya harus proses mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah, harus meyakinkan Partai Golkar, meyakinkan pemilih, mempersiapkan segala sesuatunya. Pertarungan ini sudah pernah saya lewati di Kota Kendari. Jadi waktu itu hari Pilcaleg rasa pilkada. Karena satu dapil yang sama, jumlah pemilih yang sama yang kita cari. Sehingga dengan perolehan saya tertinggi di Kota Kendari, saya yakin ke depan untuk pemilihan wali kota, saya bisa jadi pemenang. Oleh karena itu mulai dari sekarang saya jalan. Kan tidak mungkin kita mimpi mau jadi pemenang terus kita tidur di rumah. Harus kita jalan bekerja. Kita lakukan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi pasca pandemi COVID, masyarakat semua kesusahan. Dari sisi ekonomi kita hampir rontok. Oleh karena itu, hampir setiap kegiatan DPR saya turun ke masyarakat, membantu mereka memberikan sembako. Kan ini menjadi kebutuhan dasar. Betul. Sejak pandemi Covid, pekerjaan juga kurang, perekonomian juga hampir bilang macet. Nah, karena ini sudah terus berjalan, ini yang menjadi tradisi saya sekarang. Ketika turun, saya berikan bantuan kepada masyarakat. Saya memberikan contoh dengan kemampuan saya yang ada, saya sudah mampu berikan. Apalagi ketika kewenangan ini ada di tangan saya menjadi kepala daerah. Apa yang tidak bisa? Uang siap, semua sisa kebijakan. Kalau bahasa kasarnya, semua di ujung polpen, sisa tanda tangan kan itu. Nah, jadi dengan keyakinan ini, ditopang dengan hasil survei. Dengan hasil survei, saya meyakini insya Allah saya bisa jadi pemenang di Kota Kendari. Perlu diingat, Kota Kendari akan tidak ada petahana. Berakhir 9 Oktober. Artinya ini pertarungan baru, pertarungan kosong yang notabene 2 tahun tanpa ada petahana. Saya kira semua kandidat ini menginginkan tanpa petahana ini kan semua bebas, jadi pertarungan bebas. Dengan modal dasar yang saya punya sebagai anggota DPR Provinsi Dapil Kota Kendari, saya yakini kita juga terus berjuang dan berdoa lah. Jadi kepala daerah adalah takdir, bukan kemauan kita. Kalau sudah takdir mengatakan jadi kepala daerah, pasti jadi. Sisa bagaimana kita melakukan perjuangan. Kalau kita tidur kan tidak mungkin kita jadi kepala daerah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya terkait dengan keyakinan, itulah faktor keyakinan saya. Karena melalui survei, ya? Setelah saya jadi anggota DPR, saya bekerja, saya jalan, saya ukur dengan survei. Di survei menyampaikan, malah yang saya bilang tadi sudah disimulasi ketika saya pasangan si A, si B, si C. Kalau mau cepat menang pilih ini, kalau mau menang tapi banyak kos pilih ini, kan sudah tergambar. Cuman itu tidak bisa kita jadikan rujukan dulu karena kan masih 2 tahun. Paling tidak nanti kita lihat lagi, kita survei, kita tracking lagi, kita lihat seperti itulah. Luar biasa. Berarti intinya perhitungannya ada tidak hanya kos politik, tetapi melalui survei untuk mengukur elektabilitas. Betul, karena kan semua ini kita yang cuma bisa ukur dalam politik cuma survei.
Tidak mungkin misalkan tim kita sana bilang, wah Bapak kuat di sini. Iya versinya dirimu sendiri. Tapi kalau survei kan dengan metodologi, semua penyebaran akan mereka ambil sampling berdasarkan data BPS kan. Sehingga hampir kita yakini. Makanya juga prinsipnya itu, menang survei menang pilkada. Jangan menang survei kalau pilkada, itu yang masalah. Berarti kan kita harus betul-betul lihat. Kan ini sudah ada pengalaman, beberapa pengalaman menang di survei kalau pilkada. Ini kan kita harus juga berkaca pengalaman dari mereka. Kenapa bisa begitu? Apalagi kita ini, kayak saya kan baru mau bertarung menjadi kepala daerah. Sehingga semua pengalaman yang ada ini kita baca, kita lihat, apa sih yang jadi masalahnya? Setelah kita tahu, berarti kan kita hindari masalah ini. Insya Allah akan memuluskan pertarungan di pilkada nantinya. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi kalau bicara tentang dunia politik ini memang dinamis. Dinamis. Semua dia naik turun lah. Jadi tidak ada yang konstan kan itu. Kalau di dunia politik apalagi maju sebagai kepala daerah 2024 kita tidak pernah tahu. Perubahan itu selalu berfluktuatif ya. Bisa saja hari ini kita berada dalam posisi atas, kemudian posisi bawah. Bisa saja kita yakin bahwa kita menang, tetapi begitu hari H, bisa saja suara kita di bawah dari yang kita harapkan. Sudah siapkah dengan itu? Sudah. Artinya dengan pengalaman pilkada yang saya miliki, walaupun bukan saya yang bertarung, saya sudah tahu hitung-hitungannya bagaimana, untuk menjaga ini bagaimana. Karena yang apapun ceritanya kan endingnya ini suara akhir. Jadi ketika pemilih-pemilih kita ini kita sudah identifikasi, anggaplah kita kejar target sekian ribu misalkan. Kita harus yakini sekian ribu ini kita sudah masukkan dalam toples, kita tutup. Ngapain kita pikirkan suara lain? Dikunci. Ini aja yang kita garap. Ngapain kita harus cari lagi yang lain? Berarti pemilih yang loyal begitu ya. Sehingga memang kita pastikan angka kemenangan itu kita sudah capai, ya itu aja yang kita kunci. Kan tidak mungkin kita semua masyarakat mau pilih kita kan? Betul. Karena ada kandidat lain. Sehingga yang harus kita pikirkan suara ini yang kita amankan. Sama ketika saya pilih caleg, saya sudah amankan suara itu. Saya yakini suara ini sekian. Kita hitung margin errornya, alhamdulillah ya saya juga masih dapat suara tertinggi di Kota Kendari. Harus banyak belajar dunia politik dengan Pak AJP. Oke, mungkin terlalu dini nih Pak AJP. Saya meminta pendapat dari Pak AJP terkait dengan keinginan Pak AJP untuk maju pada Pilkada 2024. Dan mungkin terlalu cepat jika saya ingin meminta pandangan Pak AJP apa yang harus dibenahi. Jadi untuk saat ini saya memakai slogan Kendari Bisa. Kendari Bisa. Bisa itu berdaya saing, inovatif, sejahtera dan aman. Kota Kendari maju dan tumbuh berkembang. Saya tidak mau daerah tanah kelahiran saya ini tidak sejajar dengan daerah lain. Sulawesi Tenggara adalah surga investasi. Semua orang datang investasi di sini, baik nikel, baik aspal dan lainnya. Begitu mereka tiba dari luar daerah, dari Bandara Haluoleo kan masuk Kota Kendari dulu. Tidak langsung ke tempat tujuan mereka. Di Kota Kendari pun mereka melakukan transaksi deal melalui kontrak yang notabene puluhan miliar mereka tangan di Kota Kendari. Apa yang Kota Kendari dapat? Cuman jasa hotel, makan, minum kan? Mau saya ke depan Kota Kendari ini, kita jadikan salah satu kota jasa. Karena kan semua tempat transitnya orang. Anggaplah ini hampir mayoritas orang investasi saya kenal yang masuk di Kota Kendari. Karena saya juga salah satu pelaku penambangan. Ketika mereka datang, saya kasih contoh, mereka datang ke Sulawesi Tenggara bawa uang 1 miliar. Melakukan investasi penambangan atau apalah. Di dalam 1 tahun uangnya dia bertambah atau dia mendapat keuntungan menjadi 100 miliar. Artinya 99 miliarnya untungnya ini. Kita akan ajak bicara, ini 99 miliar jangan kau bawa pulang semua ke kampungmu. Anggaplah dia orang Jakarta, orang Surabaya. Kita akan ajak bicara. Kalau kita inginkan uangnya setengah ini kau simpan di Kendari. Kita buatkan regulasi, model kerjasama B2B ya. Kan pemerintah dilarang berbisnis, tapi pemerintah punya perusahaan daerah. Betul. Nah itu. Di dalam angan-angan saya,
Kota Kendari hampir setiap saat jadi event nasional. Kedatangan presiden, kedatangan tamu yang lain. Tapi kita tidak punya satu tempat yang bisa menampung semua orang. Ke depan, saya mau investasi ini bisa kita combine dengan aset pemerintah yang ada. Pemerintah Kota Kendari kan punya banyak tanah. Kita bangun ballroom yang bisa nampung 10.000 orang. Jadi ketika ada event tidak terpecah-pecah, pembukaannya di MTQ, acaranya di hotel ini, di hotel ini, di hotel ini, seperti itu. Dengan adanya model itu kan bisa kemitraan. Kemitraan, kita sorongkan ini aset pemerintah, silakan kalian bicara B2B-nya. Pemerintah dalam hal ini misalkan garis tangan saya menjadi wali kota, saya coba memberikan intervensi yang baik kepada mereka. Silakan kalian bicara bisnisnya, bagaimana bagi hasilnya. Karena apapun yang menjadi pemasukannya Perumda atau Perusda kan itu merupakan PAD kita. Itu salah satu contoh yang ada di mindset saya. Sehingga nantinya kita perbaiki. Yang kedua terkait dengan penataan ruang yang ada di Kota Kendari. Contoh kayak MTQ. Kita tahu ini aset pemerintah provinsi, tapi tidak tertata rapi. Kenapa tidak? Ini kita perbaiki, kita minta kepada pemerintah provinsi, serahkan ke kami. Berapa yang Anda minta untuk PAD per tahun? Ketika ini terjadi, oke, deal misalkan, untuk mendapatkan uang di MT gampang. Kita tinggal tunjuk IO, silakan kalian kelola, terserah mau bikin acara tiap hari, pasang panggung, datangkan artis, silakan. Tapi di dalam kita tata rapi, semua penjual kita masukkan. Kita buatkan dia punya section lah. Misalkan di sini warung kopi, di sini souvenir, di sini apa. Nah, kalau ini terjadi dari sisi pemakaian MTQ bisa kita dapat uang. Dari sisi jasa parkir bisa kita kelola. Dari sisi penataan sekitar ini kan rapi. Tidak lagi semrawut. Nah, itu. Yang lain-lain juga pasti akan kita perbaiki. Yang pasti penataan Kota Kendari kita akan perbaiki. Oke, berarti tidak salah kalau saya menyimpulkan bahwa kalau seseorang yang punya latar belakang pengusaha, kemudian terjun ke dunia politik, itu lebih match ya? Iya, karena kita melihat begini, sumber daya kita kan terbatas, apalagi kayak Kota Kendari. Kita cuma mengharapkan dana transferan, anggaplah dana alokasi umum. Contoh misalkan, Kota Kendari dikasih cuma 1 triliun. Ketika turun dananya, kita sudah harus bayar gaji nih 65%. Artinya 650 miliar sudah pakai bayar gaji, sisa 350 miliar. Sekarang dengan 350 miliar ini bagaimana kita mau bagi terhadap 30 dinas? Oleh karena itu ke depan kita perkuat penerimaan asli daerah PAD. Semua kita carikan sumber, sisa kita buat regulasinya. Kalau sudah regulasi terbentuk, kan sumber PAD banyak. Pendapatan asli daerah ini kan langsung masuk ke rekening kas daerah. Yang notabene bebas kita mau bikin apa saja. Tapi kalau DAK, DAU, ini DAK misalkan anggarannya turun 100 miliar. Ya 100 miliar kan sudah jelas. Ini mau beli aqua, ini beli ini kan sudah berhadapan langsung. Tapi kalau PAD bebas kita. Makanya ke depan bagaimana kita meningkatkan PAD. Salah satu contoh yang bisa kita tingkatkan ketika nanti kita buat distrik bisnis. Ada beberapa kawasan yang saya sudah lihat itu ke depan insya Allah kita akan perbaiki jadi kawasan bisnis. Kalau kawasan bisnis biar PBB-nya kita naikkan, pengusahanya suka. Betul. Karena ketika PBB naik, mereka melakukan pinjaman di perbankan kan nilai taksasinya tinggi. Begitu juga terjadi ketika jual beli. Si A beli tanah tahun ini, terus 2 tahun kemudian dia jual. Dengan melihat NJOP, jelas lah pasti harganya meledak kan, tapi dari sisi lain penarikan pajak juga langsung ke kita, baik itu PBB-nya maupun BPHTB-nya. Tapi kalau kita naikkan serentak PBB, mohon maaf masyarakat kita yang berpenghasilan rendah, dia naik 1.000 saja PBB-nya pasti berteriak. Oleh karena itu ini yang kita hindari. Kita mau ada kawasan bisnis yang notabene kalau pengusaha kan dia semakin besar nilainya dia suka. Apalagi yang bekerja sama dengan perbankan, karena nilai taksasi tinggi kan itu. Nah, seperti itu. Jadi hampir semua lah. Saya juga tidak bisa memaparkan terlalu jauh, takut nanti ada yang contek. Ada yang contek. Yang pasti kurang lebih begitulah. Itu tadi yang ingin saya katakan, tidak takut nih Pak menyampaikan konsep dari Pak AJP, nanti ada yang
yang niru gimana Pak? Nggak apa-apa, ini kan baru intronya ini, belum masuk rapnya kan. Paling tidak itulah yang kita mau. Pendapatan asli daerah Kota Kendari dia meningkat, sehingga apapun yang kita mau lakukan, kita bangun semua terpenuhi. Ini kan persoalan uang. Iya. Sehebat apapun kepala daerah, kalau tidak ada uang, dia bisa membangun. Cuma tahu menggambar. Ya kan? Kita sudah desain ini, nggak ada uangnya. Gimana mau membangun? Makanya yang target utama kita bagaimana PAD ini meningkat. Setelah itu, kalau sudah PAD meningkat, kita buka lapangan kerja. Lapangan kerja terhadap masyarakat Kota Kendari. Saya juga sangat miris sebenarnya melihat banyak orang Kendari berKTP Kendari pergi kerja di Virtu, kerja sampai di Morowali. Ini kan penuh dengan risiko mereka ke sana. Yang harapan saya ke depan ya kita ciptakan lapangan kerja. Apalagi saya lihat kemarin ada satu pengusaha lokal mau membuat kawasan industri. Kawasan industri di daerah Abeli Nampo sana. Nah, ini bagaimana pemerintah mengintervensi secara baik sehingga pengelolaan tenaga kerjanya jangan lagi perusahaan yang rekrut. Itu harus melalui pemerintah. Pemerintah banyak, tinggal tunjuk apakah Perumda, apakah yang lain. Tapi dengan catatan dia harus KTP Kendari. Jangan sampai sudah dikelola oleh pemerintah melalui anak perusahaan melalui Perumda misalkan, tapi dia rekrutnya juga KTP Konawe, mohon maaf KTP Konsel. Tapi paling tidak kita fokus dulu khusus Kota Kendari. Kecuali kalau sudah habis tenaga kerja di Kota Kendari, baru kita pindah kepada daerah tetangga kan itu. Oke, luar biasa. Ini konsepnya sangat luar biasa ya. Tapi kalau ada yang tiru juga nggak apa-apa Pak ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang AJP menuju 2024 ini sangat luar biasa. Artinya tadi Pak AJP sudah begitu percaya diri untuk bisa maju karena berdasarkan hasil survei begitu. Kita tidak 2020 waktu ini kan terus berjalan nih Pak menuju 2024. Berarti sudah ada yang menjadi target begitu berdasarkan elektabilitas tadi. Target apa ini? 02. Oh, semua masih dinamis, semua masih kita bangun komunikasi ya, karena elektabilitas tinggi tidak menjamin keterpilihan, sehingga kita betul-betul harus sama-sama duduk membicarakan, menyatukan persepsi terkait dengan kota ke depan, karena hampir banyak pengalaman. Baru 1 tahun menjabat sudah gontok-gontokan antara 01 tidak 02. harmonis antara 01. Makanya saya mencari sosok wakil yang memang kita harus satu persepsi dulu, bahwa kita dahulukan ini pembangunan Kota Kendari. Urusan yang lain urusan ke-1000. Tapi kalau persepsi kita sudah sama, berarti kan kita plong jalan. Kan persoalan bagi-bagi itu urusan belakangan. Karena kan biasanya gontok-gontokannya kan persoalan bagi-bagi. Ketika si ini mau kepala dinasnya ini seperti itulah. Tapi itu makanya saya bilang sekarang kita menyatukan persepsi dulu. Kalau sudah klik enak, kita plong. Biar lagi kalau dimungkinkan 3 periode kita sama-sama kan itu. Yang menyatukan persepsi ini yang memang butuh waktu. Jangan sampai saya maunya ke depan ke kiri, dia ke kanan. Itu tidak akan pernah ketemu dan akan membuka ruang, membuka celah untuk terjadinya konflik. Sehingga butuh waktu secara matang untuk menentukan siapa endingnya 02 saya ke depan. Oke. Dan kita tunggu informasinya. Oh pasti. Proses masih panjang, masih ada 2 tahun. Saya kira juga ketika pun juga saya memutuskan si A misalkan, saya harus komunikasi dengan partai pengusung. Dalam hal ini ketika Partai Golkar berhasil mendapatkan minimal 7 kursi, berarti kan bebas kita. Tanpa harus koalisi, kita tinggal menyampaikan, ini loh calon wakil saya, semua kita sudah fit and proper test, kita sudah saring, semua sudah tuntas. Sehingga tidak akan ada lagi ke depan memicu konflik di antara kita. Oke, luar biasa. Terakhir nih Pak, karena inilah Kendari Podcast. Kami selalu meminta kepada narasumber untuk menyisipkan pesan-pesan terkait dengan tema kita hari ini. Berpolitik harus berani. Iya. Silakan. Kesana ya? Iya. Politik kadang keras, kadang lembut. Orang tua saya menyampaikan berpolitik secara santun. Tapi pertarungan di Kota Kendari akan sulit kita berbicara santun. Pertarungan ini akan menjadi keras dan sangat dinamis. Apalagi
petahana akan segera berakhir di bulan Oktober. Artinya semua merasa punya peluang untuk maju. Oleh karena itu, harapan saya masyarakat Kota Kendari harus pintar-pintar memilih kandidat yang bisa membawa kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, Kota Kendari akan semakin maju. Salam Kendari bisa. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Terima Ajik kasih. sudah hadir di podcast Inilah Kendari Podcast. Beritahu seluruh timnya Pak. Saya kira inilah Kendari bisa. Jadi beritahu seluruh timnya Pak untuk Insya Allah. memfollow Siap. YouTube Inilah Kendari supaya bisa menyaksikan Pak AJP berdiskusi bersama kami hari ini. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak dan sehat selalu. Ya, sama-sama. Dan pemirsa tuntas sudah podcast Inilah Kendari Podcast. Tentu saja semoga saja diskusi kita ini memberikan manfaat yang luar biasa terkait dengan bahwa berpolitik itu harus berani. Terima kasih dan sampai jumpa.